Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum videonya kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan menyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru setiap kali saya upload video baru. Terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat agung yang sering kita ucapkan, yang menjadi ungkapan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian kita ucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah dalam mengucapkan kepadanya. Baik, saudara muslimku yang diberkati oleh Allah, dalam kajian online YouTube Daki TV yang pertama ini, saya akan menyampaikan kajian yang pertama yang bertemakan sebab wabah dan cara menghindarinya. Bahkan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah sejak beberapa bulan lalu dunia digejutkan dengan kedatangan suatu pandemi atau wabah yang biasa kita kenal dengan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Nah, pada kajian online pertama ini saya akan membahas tentang penyebab wabah penyakit dalam Islam dan amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari wabah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa di antara sebab musibah dan bencana adalah dosa-dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Kalamullah yang agung, Al-Quranul Karim, surat Asy-Syura ayat 30, dan musibah apa saja yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa musibah apapun yang menerpa seorang hamba, baik menimpa badan, harta, anak-anak, atau musibah yang menimpa segala yang dia cintai dan berharga, semua itu disebabkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Bahkan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni lebih banyak daripada yang dibalas atau yang dihukum. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Bahkan secara spesifik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan tentang akan terjadinya wabah penyakit berikut sebabnya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak fahisyah perbuatan keji tersebar pada suatu kaum kemudian mereka melakukan dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka wabah penyakit ta'un dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3262. Beliau telah memperingatkan para sahabat dan umatnya bahwa apabila perbuatan fahisyah atau yang disebut perbuatan keji, jadi perbuatan fahisyah ini adalah perbuatan maksiat ya teman-teman, yang mungkin maksiat yang berupa dosa-dosa besar seperti misalnya pezina atau mungkin mabuk dan yang dosa-dosa besar lainnya yang dilakukan secara terang-terangan ya teman-teman, telah menyebar dan dilakukan secara terang-terangan. Wabah dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi akan menyebar di tengah-tengah mereka. Penyakit dan virus yang sebelumnya sama sekali tidak diketahui dalam ilmu kesehatan tiba-tiba muncul dan menyebar dengan sangat cepat. Jadi virus corona ini teman-teman disebabkan karena maksiat kita sendiri yang mungkin kita sudah mendengar banyak ya teman-teman di TV, berita-berita tentang pezinaan, perselingkuhan, lalu tawuran misalnya, atau apalah maksiat-maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu bentuk kebenaran daripada dalil di atas ya teman-teman, daripada dalil yang saya tadi sebutkan.
Penting untuk kita ketahui apa saja yang termasuk perbuatan fahisyah. Di antara perbuatan fahisyah adalah zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu fahisyah dan suatu jalan yang buruk. Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam ayat ini ya teman-teman. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menggolongkan zina sebagai perbuatan fahisyah atau perbuatan yang keji ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Demikian pula termasuk perbuatan yang digolongkan dalam kategori fahisyah adalah perbuatan lelaki mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Nah, ada hal yang harus kita cermati teman-teman dari ayat tadi ya teman-teman. Dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala memasukkan pula perbuatan kaum Nabi Lut sebagai fahisyah. Tidaklah fahisyah atau perbuatan keji tersebar pada suatu kaum, kemudian mereka melakukan dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun dan berbagai penyakit yang sebelum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Ka'ab bin al-Ahbar rahimahumullah mengatakan, apabila engkau menyaksikan wabah penyakit telah menyebar, ketahuilah bahwa di antara sebabnya adalah perzinaan telah merebak. Hilyatul Aulia bab 6 379. Di sisi lain, hampir setiap hari disuguhi berita tentang perzinaan, perselingkuhan, pemerkosaan, tindak asusila, pelecehan seksual, transgender, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Ketika kita mendengar TV, menonton di TV maksud saya, mohon maaf, ketika kita mendengar suatu berita baik itu di televisi, di majalah, atau di mana, di koran, pasti saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sering sekali mendengar tentang kabar dari perbuatan keji tadi ya. Dan perbuatan keji ini disebut fahisyah ya, artinya perbuatan yang dosanya besar dan dilakukan secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang senang apabila berita perbuatan fahisyah atau perbuatan keji tersiar di tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Selain itu, selain dari firman Allah tadi, ada juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sungguh jika manusia melihat kemungkaran tetapi mereka tidak mencegahnya, niscaya tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka semua dengan azabnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4005 dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Jalan keluar dari wabah adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah taubat yang terpenuhi syarat-syarat. Jadi taubat nasuha ini adalah ketika kita bertobat, kita benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bahkan sampai itu terwujud ya, sampai kita tidak pernah mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan itu. Nah, itu disebut sebagai taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Artinya dalam ayat ini dari Al-Anfal ayat 33 adalah merupakan keutamaan istighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menurunkan azab, kita beristighfar, maka dalam hal itu bisa saja mengurungkan ketika Allah mau menurunkan azab kemudian dibatalkan, karena Allah tidak akan menghukum orang-orang yang beristighfar, karena istighfar sendiri adalah termasuk dalam kategori orang-orang yang bertobat pasti akan beristighfar ya atas dosa-dosanya, menyesali perbuatan-perbuatannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan, Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengazab orang yang beristighfar, sebab istighfar adalah penghapus dosa, sedangkan dosa adalah penyebab turunnya azab. Oleh karena itu, istighfar adalah penghilang azab.
Majmu' Al-Fatawa bab 8 163. Nikmat sehat bisa berubah menjadi sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53, hukuman yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat di atas, sungguh Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mencabut lalu mengganti suatu nikmat yang telah Dia karuniakan kepada suatu kaum, baik nikmat yang bersifat atau duniawi ataupun dalam bentuk kenikmatan dalam agama misalnya. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melanggengkan nikmat tersebut, bahkan menambahnya. Lalu kenapa ketika kita ada nikmat tiba-tiba saja nikmat itu selalu hilang? Maka hal itu terjadi kepada siapapun ketika mereka mengubah dari perbuatan baik ke perbuatan maksiat. Hal ini berdasarkan Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan, wahai kaum muslimin, Al-Quran dan Sunnah Nabi menjelaskan bahwa tidaklah bencana atau wabah penyakit atau musibah itu terjadi kecuali disebabkan oleh dosa, sedangkan musibah tersebut tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibantu untuk selalu berzikir dan mengingatnya, kemudian mensyukuri segala nikmat-nikmatnya dan senantiasa memperbaiki ibadah kita kepadanya. Wahai kaum muslimin, bersegeralah menunaikan ketaatan kepada Allah, baik yang wajib ataupun yang mustahab atau yang sunnah. Demikian pula wahai kaum muslimin, jauhilah semua hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sesungguhnya kemaksiatan dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah penyebab kemurkaan Allah dan pedihnya hukuman. Khutbah Jumat yang berjudul Ma nazala bala illa bi zanbin wa ma rufi'a illa bi taubah oleh Syekh Ubaid Al-Jafri. Nah, kemungkinan besar terjadinya COVID-19 berdasarkan tadi, keterangan-keterangan tadi berdasarkan sunnah dan hadis adalah disebabkan oleh fahisyah ya, adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi virus COVID-19 ini mungkin terjadi karena selama ini kita telah membiarkan orang-orang bermaksiat. Kita mungkin menjadi orang yang soleh, tapi tidak dengan tetangga kita, kerabat kita, atau orang-orang lain. Oleh karena itu, adalah sebuah keutamaan apabila kita semua saudara yang dirahmati oleh Allah untuk selalu menolong orang-orang yang sedang dalam kesesatan dengan cara menasihatinya dan mencoba mencegah kemungkaran itu sendiri. Nah, tadi itu adalah penyebab terjadinya wabah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari agar terhindar dari wabah. Nah, yang pertama ada doa yang dibaca sebelum turunnya suatu musibah. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa Bismillah allazi la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa hu wasami'ul alim, atau artinya dengan nama Allah tidak akan membahayakan dengan menyebut namanya segala sesuatu di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca doa ini 3 kali, dia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai di pagi hari. Dan apabila dia juga membacanya kembali pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka juga tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba datang sampai sore hari. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Kemudian yang kedua, mengucapkan la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal berfirman dalam kalamullah Al-Quranul Karim, dan ingatlah Nabi Yunus ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan ia menyangka bahwasannya kami tidak akan mempersempit keadaannya. Kemudian ia berdoa di kegelapan di dalam perut ikan.
Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan kepadanya dan kami selamatkan ia dari kesulitan, dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88, surat ke-21 di dalam mushaf. Berkata Ibnu Katsir rahimahumullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, maksudnya ketika mereka berada dalam kesulitan dan mereka berdoa kepada kami dengan menunjukkan inabah kepada kami, terutama ketika mereka berdoa dengan doa ini dalam kondisi berada dalam musibah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, yaitu doa Zunnun ketika ia berdoa dan dia berada dalam perut ikan. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa ini kecuali Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Berkata Alamah Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, tidaklah ditolak kesulitan-kesulitan dunia lebih kuat dari tauhid. Oleh karena itu doa yang berada dalam kesulitan, yaitu doa dengan tauhid, doa dari Nabi Yunus ketika beliau ada di dalam perut ikan, tidaklah seorang berdoa dalam keadaan kesulitan dengan doa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan kesulitannya. Dan tidaklah kesulitan itu datang kecuali disebabkan karena kesyirikan, dan tidaklah orang terselamatkan kecuali dengan tauhid. Karena dengan tauhidlah seorang bisa menjaga dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Berlindung dari bala. Yang ketiga adalah berlindung dari bala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari bala, dari musibah yang berat, dari sebab-sebab kesengsaraan, dari takdir yang buruk dan cemoohan musuh. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari musibah yang berat, ditimpa kesengsaraan, takdir yang buruk, dan cemoohan musuh. Muttafaqun alaih. Nah, yang keempat, senantiasa membaca doa keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya dan membaca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepada orang tersebut, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah mendapatkan kecupan, dan engkau telah dilindungi. Maka setan-setan yang lain pun menjauh darinya dan berkata kepada setan yang lain, bagaimana engkau bisa mengganggu seorang yang telah diberi petunjuk, telah diberi kecupan, dan telah dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, meminta kepada Allah keselamatan setiap pagi dan sore hari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa di pagi hari dan di sore hari, yaitu doa, ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allah, amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari depanku, dari belakang, dari kananku, dari kiri dan dari atasku. Dan aku berlindung diri kepadamu dari aku dibunuh dengan tiba-tiba dari arah bawahku. Riwayat Ahmad dan selainnya. Yang keenam, memperbanyak doa. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dibukakan untuk pintu berdoa, maka berarti telah dibukakan untuk pintu-pintu rahmat, untuknya pintu-pintu rahmat, dan tidaklah seorang meminta kepada Allah sesuatu yang lebih Allah cintai daripada diminta darinya keselamatan. Hadis riwayat Tirmizi. Juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Maka wahai hamba-hamba sekalian, hendaklah kalian senantiasa memperbanyak doa. Hadis riwayat Tirmizi dan selainnya. Yang ketujuh, menghindari dan menjauhi tempat yang terdapat wabah di dalamnya.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berpergian ke negeri Syam. Ketika sampai ke daerah yang bernama Sar, sampai kepadanya bahwa terjadi wabah di daerah Syam. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan kabar bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah engkau mendatanginya, dan apabila terjadi wabah di suatu tempat dan engkau berada di tempat tersebut, maka janganlah engkau keluar karena lari darinya. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, tidak boleh digabungkan antara yang sakit dan yang sehat. Hadis riwayat Muslim. Yaitu pemilik unta tidak boleh menggabungkan unta-untanya yang sehat dengan unta-unta yang sakit agar penyakit tidak berpindah kepada yang lain. Jadi meskipun ada hadis dari Nabi ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang berbunyi kalau penyakit itu tidak menular, tapi ada juga hadis Nabi yang seperti ini ya teman-teman, yang menunjukkan kalau wabah itu bisa saja menular. Kemudian yang ke-8, lakukan perbuatan yang baik. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan baik akan melindungi seorang dari kematian yang buruk, juga penyakit dan segala bencana. Dan orang yang baik di dunia, mereka adalah orang-orang yang baik di akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Hakim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahumullah, di antara obat yang paling dari segala penyakit yaitu berbuat kebaikan, berzikir, berdoa kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dan bertobat, dan perkara-perkara ini mempunyai pengaruh untuk menolak segala penyakit dan lebih kuat daripada obat-obat alami. Namun hanya saja perbuatan tersebut tergantung kesiapan jiwa penerimanya dan akidah terhadap manfaat yang akan ia dapatkan. Kemudian berikutnya nomor 9, memperbanyak sholat malam. Dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa melakukan sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam adalah kedekatan kepada Allah, penghalang dari perbuatan dosa, menghapus segala kesalahan, dan mengusir dari segala penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi dan selainnya. Nomor 10, menutup wadah makanan dan minuman. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tutuplah tempat makanan dan minuman, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam yang wabah akan turun dan tidak akan melewati satu tempat makanan atau minuman yang tidak tertutup, kecuali akan turun wabah tersebut pada makanan atau minuman. Hadis riwayat Muslim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahumullah, ini adalah perkataan yang tidak sampai ilmu pengetahuan kedokteran kepada hal ini. Sa'adul ma'ad. Dan hendaklah seorang berusaha untuk menerima segala musibah dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada orang yang bersabar dan mengharap pahala darinya dengan pahala dan ganjaran yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kalamullah dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala tidak ada batasnya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang taun, maka beliau mengatakan, sesungguhnya itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menjadikannya rahmat untuk orang yang beriman. Maka tidaklah seorang hamba tertimpa penyakit taun kemudian ia tinggal di negerinya dengan bersabar, dan ia mengetahui bahwasannya tidak akan menimpa kecuali apa yang tuliskan kepadanya, kecuali ia akan mendapat pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Jadi dalam hadis ini adalah agar kita selalu yakin dalam hal apapun yang menimpa kita adalah datang dari Allah, dan tidak menyangkakan kalau apapun takdir yang menimpa kita disebabkan oleh orang lain. Misalnya kalau saat ini pandemi virus corona ini terjadi, kalau dilihat-lihat ya dari beberapa berita dan sumber-sumber mengatakan bahwa virus corona itu disebabkan oleh hewan ya, daging di China, dan kemudian
Jika kita menyalahkan China, maka itu adalah hal yang salah, hadirin yang berbahagia. Karena seluruh apapun yang terjadi di muka bumi ini akan terjadi hanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah kesalahan besar jika kita menyangka suatu musibah ataupun kebaikan datang dari orang lain. Karena itu adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan tauhid. Mungkin hanya cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan di video pertama ini. Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin agar kedepannya tidak akan terjadi lagi, agar ucapan saya lebih siap. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.